Panglima baru Angkatan Bersenjata Ukraina akan menjadi Mikhail Drapati. Keputusan Presiden sudah ditandatangani dan sekarang akhirnya saya bisa mengatakannya secara resmi. Volodymyr Zelensky telah memecat Oleksandr Syrskyi dan Panglima baru Angkatan Bersenjata Ukraina adalah Mayor Jenderal Mikhail Drapati. Bisa dibilang rakyat akhirnya menang. Hari ini, 21 Juli, dalam pidato malamnya, Volodymyr Zelensky mengumumkan apa yang telah selama 6 hari berturut-turut dituntut oleh para pengunjuk rasa di depan kantor Presiden. Jenderal Oleksandr Syrskyi diberhentikan dari jabatannya sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina. Komandan Pasukan Gabungan, Mayor Jenderal Mikhail Drapati, menjadi Panglima baru Angkatan Bersenjata Ukraina. Bersama dengan Syrskyi, Kepala Staf Umum, Letnan Jenderal Andrei Gnatov juga mundur. Inilah yang memang diminta oleh Mikhail Fedorov, saya ingatkan, bahkan saat dia baru saja diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Keputusan-keputusan tersebut sudah ditandatangani dan, yang penting, sudah dipublikasikan di situs Presiden Ukraina. Pada dasarnya, ini adalah kasus yang sangat langka selama masa jabatan tersebut. Perang besar-besaran, ya mungkin selama seluruh perang, ketika protes damai warga secara langsung membalikan keputusan personalia dari Panglima tertinggi. Saya ingatkan, beberapa anggota Dewan bahkan sama sekali menentang skenario seperti itu. Orang-orang turun ke jalan untuk menuntut kembalinya Fyodorov, pemecatan Syrskyi, dan yang penting, penunjukan Drapatov sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina. Dan mereka mendapatkan persis apa yang mereka perjuangkan. Mari kita coba sekarang. Tanpa emosi berlebihan, kita bahas siapa itu Mikhail Drapati dan mengapa penunjukannya merupakan kemenangan bagi tentara Ukraina. Skandal apa saja yang menimpa Syrskyi dan apa yang akhirnya ditawarkan kepada Mikhail Fedorov? Karena ini adalah jabatan yang di Barat disebut sebagai Miltek Tsar. Sebenarnya ini adalah jabatan yang memiliki wewenang jauh lebih besar daripada Menteri Pertahanan Negara. Namun di Ukraina, dalam konteks politik, jabatan ini dipandang sebagai semacam posisi pengawas titipan. Dan konotasi seperti itu tidak akan disukai banyak orang. Mari kita bahas Loguf Aparat Pertahanan Ukraina akan bekerja sekarang. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan ke kanal YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi, saya akan sangat berterima kasih atas langganan Anda secara pribadi. Dan saya ingin mencatat bahwa kami sudah membicarakan bahwa Syrskyi pasti akan dicopot. Dan kami sudah membahasnya pada 18 Juli. Artinya 3 hari sebelum itu terjadi. Jadi menurut saya memang layak untuk berlangganan. Pada 9 Mei 2014, Mikhail Drapati memimpin Batalion Mekanis kedua dari Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang menerima perintah untuk menerobos ke kantor polisi yang dikuasai di kota Mariupol dan membantu membebaskan para sandera. BMP dari unitnya benar-benar melompati barikade para pendukung gagasan Ruski Mir. Dan video itu menjadi salah satu simbol dimulainya perang. Dan memang Drapati adalah komandan kru BMP yang terkenal di Mariupol itu. Drapati adalah perwira yang melewati seluruh perang dan secara bertahap menjadi jenderal. Tapi mari kita tidak terburu-buru dan membahas semuanya secara berurutan. Saya akan mulai dari keputusan Presiden Ukraina itu sendiri. Zelensky mengumumkannya dalam pidato malam pada hari Selasa di tengah protes yang sudah berlangsung 6 hari. Secara harfiah, Presiden berkata, "Saya telah memutuskan bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina yang baru adalah Mikhail Drapati." Presiden juga menegaskan bahwa bersama Syrskyi, Letnan Jenderal Andrei Gnatov yang merupakan temannya juga mundur dari jabatan Kepala Staf Umum. Zelensky juga menyatakan bahwa bersama Drapati, serta dengan Yevgeny Khmara dan Pavlo Polisa, mereka telah menentukan bagaimana seluruh konfigurasi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina harus diperbarui. Artinya, ini bukan sekedar mengganti satu orang, yaitu Syrskyi dengan Drapati, tetapi tentang restrukturisasi seluruh kepemimpinan militer. Saya telah memutuskan bahwa Panglima baru Angkatan Bersenjata Ukraina akan menjadi Mikhailo Drapati. Bersama dengan Mikhailo Yevgeny Khmara dan Pavlo Polisa, kami telah menentukan bagaimana konfigurasi baru staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina seharusnya.
Dalam hal ini, Zelensky bersikap diplomatis, hati-hati, dan tidak merendahkan Jenderal Sirski yang akan pergi. Dia secara langsung mengakui jasa-jasanya dan Presiden menyebut sebagai fakta bahwa Sirski lah yang membawa keberhasilan bagi Ukraina dalam mempertahankan Kiev, dalam operasi ofensif Kharkiv, dan dalam operasi Kursk. Jadi, Zelensky tetap memberikan penghargaan. Sirski memang telah menyelamatkan ibu kota pada tahun 2022, dan itu tidak bisa disangkal. Fakta bahwa Oleksandr Sirski membawa keberhasilan bagi Ukraina dalam mempertahankan Kiev, dalam operasi ofensif Kharkiv, dan dalam operasi Kursk. Perjalanan yang panjang telah dilalui, pertahanan Ukraina masih berlangsung, dan setiap prajurit membutuhkan penghormatan yang layak. Saya berterima kasih kepada Oleksandr Sirski dan setiap prajurit kita atas posisi garis depan Ukraina yang kuat. Namun pada saat yang sama, Presiden juga mengakui akar permasalahannya. Menurutnya, Menteri Pertahanan Fedorov dan Panglima Sirski tidak bisa menemukan titik temu. Sementara masalah di medan perang, di brigad, dan yang penting, masalah mobilisasi tetap belum terselesaikan. Menurut saya, pengakuan inilah yang menjadi kunci. Presiden Zelensky secara faktual telah mengonfirmasi apa yang telah dibicarakan di jalanan selama 6 hari terakhir. Apa yang disuarakan oleh para demonstran. Konstruksi lama sudah tidak berfungsi. Sudah seharusnya diganti sejak lama. Saya berterima kasih kepada Mikhailo Drapachi atas pandangannya yang seperti itu. Hari ini bersama Oleksandr Sirski dan Andriy Ignatov, kami membahas opsi penugasan selanjutnya dan penyerahan tugas yang tepat. Tapi siapa sebenarnya Mikhailo Drapachi dan mengapa para pengunjuk rasa menuntut agar dia yang diangkat menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata Ukraina bukan orang lain? Mikhailo Drapachi berusia 43 tahun, mayor jenderal, seorang militer profesional, dan lulusan pendidikan perwira tank. Dan yang sangat penting, dia meniti karir dari bawah, yaitu mulai dari batalion, bukan langsung masuk ke markas besar yang nyaman setelah lulus universitas. Di sini saya akan membahas sedikit tentang biografinya, karena ini benar-benar biografi seorang komandan tempur sejati. Awal perang yaitu tahun 2014, 9 Mei 2014. Seperti yang sudah kita ketahui, Mikhail Drapati memimpin batalion mekanis kedua dari Brigad ke-72 yang menerima perintah untuk menerobos ke kantor polisi yang diduduki di Mariupol dan membantu membebaskan sandera yang ditahan oleh Rusia di sana. Dan inilah momen yang menjadi simbol dimulainya perang, kendaraan tempur infanteri. Unitnya secara harfiah melompati barikade para pendukung Ruski Mir. Video terobosan ini menyebar ke seluruh Ukraina, bahkan saya bisa bilang ke seluruh dunia, dan menjadi salah satu simbol dimulainya perang. Dan inilah kendaraan tempur infanteri yang terbang di Mariupol, yang dikendarai oleh Drapati. Saya tidak tahu apakah benar mengatakan di balik kemudi BMP, atau mungkin ada istilah lain yang lebih tepat. Kalau Anda tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Pada musim panas tahun 2014 yang sama, sayangnya terjadi kepungan Izvarino. Dan saat itu, Drapati mengambil alih tanggung jawab untuk mengorganisir upaya menerobos kepungan oleh unit-unit Ukraina di dekat Izvarino dan Chervono Partisans. Dan menurut data resmi, kelompoknya berhasil membawa keluar sekitar 260 personel militer dan lebih dari 30 unit perlengkapan militer, menempuh jarak lebih dari 160 km sambil bertempur. Artinya, mereka keluar dari kepungan sejauh 160 km. Nama sandi Drapati adalah Rubin. Setelah peristiwa tahun 2014, dia kembali ke garis depan sebagai kepala staf Brigade Mekanis ke-30. Meskipun, kenapa saya bilang dia benar-benar dari bawah sampai ke atas? Padahal dia bisa saja memilih jalan lain. Padahal dia bisa saja dengan tenang melanjutkan pendidikan di universitas militer dan sama sekali tidak kembali ke garis depan. Jadi dia memilih garis depan, bukan kantor. Padahal dia bisa saja langsung memilih kantor. Pada tahun 2021, pada tahun itu Drapatov diakui sebagai lulusan terbaik tingkat operasional strategis di Universitas Pertahanan Nasional. Dan Duta Besar Inggris Melinda Simmons menyerahkan kepadanya pedang bergilir Ratu Inggris. Itu adalah penghargaan bergengsi untuk lulusan terbaik. Sejak menit-menit pertama perang skala penuh, Drapati memimpin pasukan di selatan. Kelompok Kakhovka yang dipimpinnya membebaskan permukiman di wilayah Kherson dan Dnipropetrovsk. Mereka maju dan menembus pertahanan Rusia. Untuk itu, ia dianugerahi salib jasa tempur. Pada tahun 2024, justru Drapatov yang dikirim untuk menyelamatkan Kharkiv.
Dan saat serangan Rusia di utara wilayah Kharkiv, Drapaci memimpin OTG Kharkiv. Dan di sini ada penilaian langsung dari Zelensky sendiri, kutipan. Lebih tepatnya bukan kutipan. Presiden menyatakan bahwa jenderal tersebut mengorganisir pertahanan dan pada dasarnya menggagalkan operasi ofensif. Dan dengan demikian tidak membiarkan Rusia bergerak ke wilayah Kharkiv. Itulah sebabnya para tentara menyebut Drapatov sebagai pemadam kebakaran di garis depan. Artinya, dia memadamkan titik api paling berbahaya. Drapatov lah. Dan ini cukup menunjukkan yang secara rutin dipindahkan oleh Syrskyi ke sektor-sektor yang paling bermasalah. Wilayah Kherson, wilayah Kharkiv, arah Luhansk, pokoknya dimanapun pertempuran sengit terjadi, disitulah Drapatov dan pasukannya dikirim untuk menyelamatkan situasi. Seperti yang Anda pahami, komandan yang dikirim ke tempat yang paling panas untuk menstabilkan situasi. Itu berarti dia adalah komandan terbaik yang mungkin ada. Dan sekarang, orang seperti itulah yang memimpin seluruh tentara Ukraina. Dan saya akan menceritakan satu kejadian secara terpisah. Karena kejadian itu paling menggambarkan Drapatov sebagai seorang pria terhormat. Dan kejadian yang sama ini juga menegaskan bahwa seluruh sistem Syrskyi hari ini benar-benar runtuh. Sejak November 2024, Drapati memimpin pasukan darat. Lalu pada 1 Juni 2025, dia sendiri mengajukan pengunduran diri dari jabatan itu setelah serangan malam hari di area latihan di wilayah Sumy, di mana unit pelatihan ditempatkan. Dan sayangnya ada tentara yang tewas. Dia tidak bersembunyi di balik bawahannya saat itu, tidak mencari kambing hitam. Dia mengambil tanggung jawab itu sendiri dan mundur dari jabatan itu. Pada 3 Juni 2025, dia dibebaskan dari jabatannya sebagai komandan pasukan darat dan diangkat menjadi komandan pasukan gabungan. Coba bandingkan perilaku ini dengan apa yang kita lihat dalam skandal-skandal lain. Dan akan menjadi jelas mengapa tentara dan masyarakat menginginkan dia yang diangkat sebagai panglima. Menurut saya begitu. Seseorang yang secara sukarela mundur dari jabatannya, mengambil seluruh tanggung jawab. Itu mungkin adalah tanda kehormatan seorang perwira. Dan ada lagi satu detail yang menarik dari kisah terkait Mikhail Fedorov. Faktanya, mantan Menteri Pertahanan itu, ingat pada hari pertama setelah pengunduran dirinya di konferensi persnya, dia bercerita bahwa Drapati, meskipun semua keberhasilan di garis depan, meskipun Syrskyi selalu menugaskannya ke bagian paling sulit di garis depan, meskipun semua itu, Drapati menerima sampai 3 teguran dari Syrskyi, karena Drapati tidak loyal kepada Syrskyi. Jadi, di bawah Panglima Lama, seorang jenderal tempur yang sukses, hanya ditekan dengan teguran. Maka ketika Syrskyi digantikan oleh Drapati, jelas bahwa seluruh struktur Syrskyi, ya jelas hari ini, hancur berantakan. Terima kasih. Mari kita bahas sisi lainnya juga. Kenapa di sekitar Alexander Syrskyi terkumpul begitu banyak ketidakpuasan, sampai orang-orang turun ke jalan menuntut dia dicopot. Karena, ya harus diakui, Alexander Syrskyi, seorang jenderal tempur, benar-benar melindungi Kiev dan merebut kembali wilayah Kharkiv dan Kherson. Prestasi-prestasi ini sama sekali tidak boleh diremehkan. Namun demikian, orang-orang memutuskan bahwa dia harus disingkirkan. Nah, yang pertama dan utama, itu adalah julukan si Jagal di tentara Ukraina dan di media barat. Syrskyi sudah lama dipanggil seperti itu karena kegigihannya mempertahankan posisi apapun harganya, yang oleh para kritikus dikaitkan dengan tingginya korban jiwa di antara personel. Inilah beban reputasi itu yang telah mengikutinya sejak lama. Dan media Ukraina, ya biasanya, tidak terlalu banyak yang membahasnya, menggunakan definisi ini. Sementara media barat tidak sungkan dalam mengungkapkan pendapat, dan mereka mengatakan, ya memang, prajurit angkatan bersenjata Ukraina menyebut panglima mereka sebagai si Jagal. Kedua, ini adalah urusan resimen Skelia. Sebelumnya, ini adalah resimen Skala. Pada bulan Juni 2026, Media Babel menerbitkan sebuah investigasi. Saya ingatkan secara singkat. Di resimen serbu ke-425, Skelia. Sejak akhir tahun 2025 hingga musim semi 2026 tercatat setidaknya 26 kematian non-tempur dari para rekrutan. 26 orang tewas bukan di medan perang, tapi di unit pelatihan. Skandal tentang dugaan, saya tekankan dugaan karena penyelidikan masih berlangsung. Wilayah lapangan latihan. Sederhananya dipasangi ranjau di sekelilingnya, agar orang-orang tidak melarikan diri.
Keluarga para korban bercerita tentang tidak diberikannya bantuan medis dan kekerasan di resimen ini. Kru film dari saluran televisi Inggris, Sky News, datang untuk meliput semua ini. Semuanya langsung ditembaki oleh orang-orang tak dikenal. Dan staf umum sama sekali mengabaikan hal ini. Mereka bilang ke jurnalis Sky News, katanya, ya seharusnya kalian tidak pergi ke sana. Kenapa kalian ke sana? Mereka pergi ke lapangan latihan, saya ingatkan. Dan Ombudsman Militer Rishutilova menyatakan tentang situasi di Skela. Sudah tahu sejak setahun yang lalu, tapi semua pura-pura. Seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa, mereka tidak melihat ada masalah apapun. Oleh karena itu, ketidakpuasan terhadap keputusan Panglima semakin meningkat, termasuk karena cerita ini. Dan hari ini, benar-benar muncul berita bahwa pada bulan Mei tahun ini, lagi-lagi seorang prajurit baru tewas di resimen Skelia yang sama ini, yang mencoba melarikan diri. Ketiga, ini adalah konflik dengan Fyodorov dan tuduhan bahwa dia berpola pikir sekolah militer lama. Mikhail Fyodorov sendiri dalam konferensi pers mengatakan bahwa untuk meraih kemenangan perlu mengganti Syrskyi dan Kepala Staf Umum Gnatov. Karena tentara membutuhkan filosofi yang berbeda, yaitu perang asimetris dengan kerugian minimal. Fokus pada teknologi dan drone, bukan mempertahankan posisi dengan segala cara apapun harganya. Mantan Kepala Staf Azov, Kratevich, saat itu melontarkan sebuah pernyataan tajam. Saya akan mengutipnya. Orang Rusia berhenti berbohong di dalam tentaranya pada awal tahun 2024. Sementara kita justru mulai melakukannya. Perlu saya catat, saat itulah pada Februari 2024, Syrskyi menjadi Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina. Itu adalah pukulan terhadap budaya, seperti yang disebut Kratevich, yaitu melaporkan ke atasan bahwa semuanya baik-baik saja. Dan itu harus selalu dilaporkan. Begitulah. Dan selanjutnya, para jenderal tua, merekalah yang mewujudkan budaya seperti itu. Sangat menarik bagaimana Syrskyi sendiri menanggapi kritik. Ketika Fedorov menceritakan tentang konfliknya, Syrskyi menjawab dengan sinis bahwa jika bukan karena dia, Fedorov sebenarnya tidak akan bisa apa-apa. Bahkan memberikan pengarahan di Kiev yang bebas pun dengan gaya seperti itu seolah-olah menyindir, mengingatkan bahwa dialah yang tidak membiarkan orang Rusia masuk ke Kiev. Dan dalam kolom pribadinya yang besar berjudul Pekerjaanku adalah Perang di portal Militarnyi, dia bahkan menyatakan tentang konfliknya dengan Fyodorov. Fyodorov, katanya dia mengetahuinya dengan terkejut. Dia bilang, saya tidak tahu kalau kita punya konflik. Nah, kami juga sudah membahas kolom itu. Saya tidak akan membahasnya lagi. Jika Anda melewatkannya, silakan kembali ke kanal. Alexei Pichi. Dan lihatlah salah satu episode sebelumnya. Jika saya tidak salah, judulnya adalah seperti ini. Syrskyi menentang presiden, atau Syrskyi memulai serangan terhadap presiden. Ada kalimat terkenalnya, yang kemudian diingatkan oleh para lawannya, dan kalimat itu berbunyi seperti ini. Saya percaya pada orang-orang, tapi tidak pada drone. Meskipun setelah itu Syrskyi tetap bersikeras bahwa dialah yang sebenarnya membentuk pasukan sistem tanpa awak dan menempatkan Madyar sebagai pemimpinnya. Madyar. Bahwa gambaran itu cukup jujur. Syrskyi tentu saja bukan orang yang tidak berbakat. Dia adalah jenderal tempur. Semua penghormatan, semua rasa hormat untuk jenderal. Dia menyelamatkan Kiev dan Kharkiv pada tahun 2022 dan Zelensky mengakui itu. Dan rakyat Ukraina juga mengakuinya. Tidak ada yang meremehkan hal itu sama sekali. Tapi filosofi militernya dan skandal-skandal yang menumpuk justru menjadi pertentangan dengan permintaan dari militer dan masyarakat untuk generasi baru para komandan. Sekarang sedikit tentang Mikhail Fedorov, karena dia juga tidak akan hilang, bahkan lebih dari itu, dia akan tetap berkuasa. Dan sekarang, dia juga akan bekerja sama dengan jenderal favoritnya, Drapachi. Secara keseluruhan, situasinya memang bisa benar-benar berubah. Perlu saya tegaskan, berdasarkan informasi saya mengenai Fedorov, belum ada keputusan final, dan dia masih terus bernegosiasi dengan Vladimir Zelensky. Pada saat rekaman episode ini sudah malam, 21 Juli. Menuju ke 22 Juli. Sedang berlangsung negosiasi di kantor presiden antara Zelensky dan Fedorov. Di sini, izinkan saya mengingatkan secara singkat agar Anda tidak meragukan kata-kata saya. Pada 18 Juli lalu, di kanal YouTube ini, saya bilang bahwa Syrskyi pasti akan dicopot dari jabatan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, dan bahwa Zelensky sudah mencari penggantinya, serta melakukan wawancara. Pada 20 Juli, saya bilang bahwa keputusan mengenai Syrskyi sudah diambil secara final, selesai. Meskipun iya, ada informasi baru yang muncul, dan kami menunggu 1 hari lagi.
Tapi sekali lagi, saya ulangi. Saya sudah bilang pada malam 20 Juli Sirski pasti akan dicopot. Meskipun beberapa orang tidak percaya pada saya. Ada yang menulis di komentar bahwa Pichi berbohong. Bagaimana kamu berani? Ya, seperti itulah. Jadi begini, Mikhail Fedorov menurut data saat ini, dia tidak akan menjadi menteri. Menteri Pertahanan. Saat ini dia tidak dikembalikan ke posisi itu. Posisi itu diberikan kepada orang lain. Sebagai gantinya, Zelensky menawarkan kepada Fedorov jabatan baru di pemerintahan terkait dengan pengembangan aspek teknologi negara. Di Barat, peran seperti itu disebut Miltech-Sar. Peran itu sudah ada sejak lama sekali. Dan izinkan saya jelaskan secara sederhana, apa sebenarnya itu. Karena kita memang belum terbiasa dengan hal seperti ini. Tapi sebenarnya ini bahkan lebih keren dari Menteri Pertahanan. Saya akan jelaskan alasannya. Mungkin terlihat kalau ini lebih keren dari Menteri Pertahanan, kenapa Fyodorov tidak buru-buru setuju dengan itu, khususnya dalam situasi kita. Nah, istilah tsar ini, dalam tradisi politik Barat. Tentu saja ini bukan tentang monarki. Justru tsar secara tidak resmi digunakan untuk menyebut pejabat. Pejabat ini diberikan wewenang yang sangat luas, dan dibuat sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas satu bidang besar, agar dia bisa mengaturnya. Yang penting, tanpa hambatan birokrasi. Begini saja, saya ingatkan. Ingat Elon Musk. Dia pernah mengguncang seluruh aparatur negara Amerika Serikat. Nah, dia seperti seorang tsar. Pada praktiknya, dia pejabat, tapi tidak sepenuhnya. Karena dia tidak dibatasi oleh prosedur birokrasi yang sangat ketat. Kalau Elon Musk contoh yang kurang tepat, saya kasih contoh lagi. Di Amerika Serikat, pernah ada SAR COVID. Maksudnya, seseorang yang bertanggung jawab atas penanganan pandemi. Atau mereka juga pernah punya SAR narkotika. Dia bertanggung jawab atas penanganan masalah narkoba. Dan seringkali, tahu kan, dia bisa merespons kejadian jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh birokrasi biasa. Aparat birokrasi pejabat. Atau sekarang, di era Donald Trump, ada SAR anti-imigran. Saya yakin Anda pernah melihatnya. Dengan mantel yang sangat bagus, dia keluar bersama ICA dan membubarkan, maksudnya, aksi protes. Dan juga menangkap para migran ilegal. Intinya, dia adalah pejabat seperti itu. Dia memang pejabat, tapi seolah-olah dibebaskan dari prosedur birokrasi. Nah, dan dia benar-benar tidak dibatasi. Sama sekali bebas. Jadi, Miltech-Sar, SAR teknologi militer. Ini adalah orang yang diberi kebebasan penuh untuk mengembangkan teknologi militer. Dalam kasus kita, Ukraina. Ini tentang drone, sistem tanpa awak, perang elektronik, digitalisasi militer, startup pertahanan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, untuk Fedorov, sepertinya begitu. Mereka menawarkan untuk memimpin bidang itulah, di mana dia memang terkenal. Lompatan teknologi di bidang pertahanan, tapi bukan lagi dalam lingkup sempit Kementerian Pertahanan, melainkan di tingkat seluruh negara, dengan wewenang yang sangat luas. Tentu saja ada logika di sini. Fedorov adalah orang itu yang membuat Ukraina menjadi pemimpin dalam perang drone, mengatur produksi jutaan drone, mempromosikan perang asimetris, dan seterusnya. Dan alih-alih menghabiskan Fedorov untuk urusan administratif yang membosankan ini, Kementerian Pertahanan, di sana dengan pengadaan segala macam hal. Untuk tentara Ukraina, dia diberi peran sebagai penggerak seluruh arah teknologi militer negara. Tapi memang Fedorov sendiri sebelumnya mengatakan bahwa dia siap kembali hanya sebagai Menteri Pertahanan, dan dari jabatan penasihat misalnya, dia menolak. Apakah dia akan setuju dengan peran sebagai Tsar Miltech? Itu masih menjadi pertanyaan. Kenapa masih menjadi pertanyaan? Masalahnya, dalam budaya politik Ukraina, orang-orang seperti itu sudah terbiasa disebut pengawas bayangan. Dan itu sendiri sudah membawa, seperti yang Anda pahami, kesan tak sedap tertentu dan konsekuensi tertentu. Nah, makanya di sini pengawas bayangan seperti itu tidak disukai. Dan menjelaskan kepada orang Ukraina bahwa Miltech-Tsar itu baik akan sulit, karena ada kata tsar di namanya. Bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada orang Ukraina bahwa tsar itu baik? Tentu saja itu buruk. Intinya, ini soal situasi yang sedang terjadi. Jadi, dalam definisi-definisi ini dan sejauh mana dia bisa, sejauh mana budaya politik Barat dalam hal ini bisa berdampingan dengan budaya politik Ukraina, itu masih menjadi pertanyaan terbuka. Sepanjang minggu terakhir ini, mari kita jujur. Pada dasarnya ini adalah cerita tentang bagaimana orang Ukraina merasa menjadi tuan di negara mereka sendiri sampai batas tertentu. 6 hari mereka berdiri di depan kantor presiden.
Bukan partai-partai, bukan operator politik, bukan omong kosong yang ditulis di Facebook. Kebanyakan adalah perempuan. Bahwa ini adalah aksi unjuk rasa yang dibayar. Berapa banyak yang dibayar kepada Anda untuk ikut aksi protes ini? Yang berdiri di sana adalah orang Ukraina biasa, kebanyakan omong-omong anak muda, dengan papan karton. Ada yang melakukannya untuk bersenang-senang, ada juga yang benar-benar memperjuangkan pendapatnya. Mereka ditertawakan, mereka dihina, tapi mereka tetap bertahan. Mereka turun ke jalan demi prinsip, agar orang-orang yang kompeten tidak disingkirkan hanya karena intrik politik, dan agar tentara dipimpin oleh yang terbaik. Pengangkatan Dropatov. Ini juga soal keadilan dalam pengertian manusia yang sederhana. Mari kita kesampingan dulu sekarang. Semua latar belakang militernya. Tepatnya latar belakang militernya. Dan mari kita ingat saja bahwa orang ini, pada tahun 2014 di kendaraan tempur infanteri yang dijuluki Terbang itu, dia berusaha menembus Cassandra di Mariupol. Dia yang membawa orang-orang keluar dari kepungan, bertempur sejauh 160 km. Dia yang secara sukarela memundurkan diri, mengambil tanggung jawab atas mereka yang tewas di area latihan militer. Itu adalah orang yang telah melewati seluruh perang, dari bawah dan sekarang memimpin tentara. Jadi dia bukan orang yang sekedar ditunjuk, bukan kerabat siapapun, bukan orang yang diproteksi oleh pihak-pihak tertentu. Struktur setengah kriminal. Tidak, dia adalah jenderal tempur. Para prajurit mengenalnya dengan nama sandi Rubin. Sekali lagi, sejak awal perang Rusia melawan Ukraina, sejak tahun 2014, dia sudah ada di militer. Dan sejak lama, dia bisa saja pindah ke jabatan administratif. Tapi dia tidak melakukannya. Nah, itulah sebabnya di negara yang sedang berperang, menurut saya itu sangat berharga. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu. Pendapat kalian, kesimpulan kalian, pemikiran kalian tentang hal ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran Telegram saya, Passion News, karena di sana berita-berita keluar jauh lebih cepat. Linknya ada di deskripsi video ini. Dan jika kalian ingin berterima kasih kepada kanal YouTube kami atas kerja kami, dan kalian menganggap pekerjaan kami penting dan diperlukan, itu bisa dilakukan dengan donasi apa saja melalui link dan detail yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.